Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Triani. Saya mengajar mata pelajaran Pendidikan Pancasila di SMP Negeri 2 Moyudan, Kabupaten Sleman, Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta, sekaligus sebagai mahasiswa PPG dalam jabatan kategori 1 Angkatan 2 FKIP Universitas 11 Maret 2023 dengan nomor peserta PPG 2015021076555. NIM PPG X902308249. Hari ini hari Senin tanggal 4 Desember tahun 2023, saya akan melaksanakan uji kinerja praktik pembelajaran di SMP Negeri 2 Moyudan, Kabupaten Sleman, Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta pada kelas 7A dengan materi hak dan kewajiban. Ini adalah formulir uji kompetensi saya. Berikut video praktek pembelajaran saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabar kalian anak-anak hari ini? Alhamdulillah sehat. Sebelum memulai pembelajaran pada hari ini, terlebih dahulu kita berdoa dulu. Silahkan satu anak memimpin berdoa terlebih dahulu. Siapa yang mau memimpin berdoa? Silahkan Mbak dipimpin untuk berdoa. Mari teman-teman, sebelum kita mulai pembelajaran pada siang hari ini, kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa mulai. Selesai. Terima kasih. Sebelum memulai pembelajaran akan Ibu absen dulu kehadiran pada hari ini. Aldrik, Triwahyu, Yulvia. Baik anak-anak, untuk meningkatkan rasa cinta tanah air kita kepada bangsa Indonesia, marilah menyanyikan salah satu lagu nasional dengan judul Garuda Pancasila. Silakan anak-anak berdiri semuanya. Ayo maju, maju. Terima kasih anak-anak, silakan boleh duduk kembali. Sebelum memasuki pembelajaran, Ibu akan mengecek dulu kerapihan seragam kalian. Terima kasih kalian sudah rapi semua dan sudah siap mengikuti pembelajaran pada hari ini. Silahkan duduk kembali. Anak-anak, untuk hari ini kita akan masuk materi tentang hak dan kewajiban. Akan tetapi kita mengulang sedikit materi dari minggu yang lalu. Pada minggu yang lalu kalian telah belajar tentang norma. Siapa yang masih mengingat pengertian dari norma itu apa? Kalau lupa dengan pengertian norma, siapa yang masih mengingat jenis norma itu ada berapa macam? Selain ada norma hukum, ada norma kesopanan, kesusilaan, dan norma agama. Tepuk tangan untuk teman kalian yang sudah betul menjawab. Ibu ulang sedikit. Jadi pengertian norma itu adalah suatu peraturan yang harus dilakukan oleh setiap manusia atau setiap orang, baik itu di lingkungan sekolah, di lingkungan keluarga, ataupun di lingkungan negara. Sekarang kita akan masuk ke materi baru tentang hak dan kewajiban. Bu Guru mau tanya, siapa yang
di rumah sudah mendapatkan hak dan kewajiban? Saya sudah mendapatkan kewajiban dan hak di rumah. Yang saya dapatkan adalah hak di rumah, yaitu mendapatkan kasih sayang dari orang tua. Sedangkan kewajiban saya di rumah adalah membantu kedua orang tua saya. Tepuk tangan untuk Mbak Kairani yang telah memberikan jawaban bagaimana sudah mendapatkan hak atau belum. Mbak Kairani sudah mendapatkan hak di dalam keluarga. Di materi hak dan kewajiban di sini ada tujuan pembelajaran yang harus kalian kuasai. Yang pertama, peserta didik mampu menjelaskan hak dan kewajiban dengan benar melalui PPT. Terus penilaian yang digunakan pada materi hak dan kewajiban di sini ada 3. Yang pertama, penilaian sikap pada saat pelajaran berlangsung. Jadi pada saat berlangsung ini kalian juga dinilai tentang sikap kalian. Yang kedua, penilaian keterampilan pada saat diskusi dan saat menyampaikan hasil presentasi. Sedangkan langkah-langkah kerja dalam penilaian diskusi dengan model PBL yang pertama, mengorientasikan siswa pada masalah. Jadi nanti pada LKPD kalian akan ada masalah yang harus kalian pecahkan bersama dengan anggota kelompok. Yang kedua, mengorganisasi siswa untuk meneliti. Nah, nanti silahkan diteliti, dianalisis dari kasus masalah yang nanti ada di dalam LKPD. Yang ketiga, membantu investigasi mandiri dengan kelompok. Yang terakhir, menganalisis dan mengevaluasi proses pemecahan masalah. Nah, itu adalah nanti proses dari tugas yang akan kalian kerjakan pada hari ini untuk memecahkan sebuah masalah. Silakan bisa kalian lihat layar yang ada di depan. Hak dan kewajiban pada norma. Norma selalu mengandung hal-hal yang harus didapatkan dan dilakukan oleh semua orang yang terikat norma itu sesuai dengan ketentuan masing-masing. Seperti saya katakan di awal tadi, bahwa norma itu berkaitan dengan hak dan kewajiban, yang mana dalam melaksanakan kewajiban itu berarti salah satunya sudah menerapkan norma. Saya ambil contoh, membuang sampah pada tempatnya itu juga merupakan kewajiban dari seorang warga, dari seseorang, itu merupakan sebuah kewajiban. Yang mana membuang sampah pada tempatnya itu juga merupakan pelaksanaan dari norma kesopanan. Nanti kalau tidak mentaati norma dalam pelaksanaan hak dan kewajiban itu, nanti akan timbul sebuah masalah. Pengertian hak. Pengertian hak itu ada beberapa definisi. Yang pertama, menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia. Bisa kalian lihat di depan. Jadi hak itu adalah segala sesuatu yang harus didapatkan oleh setiap orang. Ada lagi pengertian hak menurut beberapa ahli. Di situ ada menurut Notonegoro. Hak merupakan kuasa untuk menerima atau melakukan sesuatu yang semestinya dilakukan pihak tertentu dan tidak dapat dilakukan oleh pihak manapun. Itu pengertian dari hak. Jadi kita ambil kesimpulan saja bahwa hak itu adalah segala sesuatu yang harus dimiliki oleh seseorang atau seorang warga negara. Karena apa? Hak dan kewajiban ini diatur di dalam Undang-Undang Dasar 1945 yang terdapat dalam pasal 28 sampai 34. Itu mengatur hak dan hak asasi manusia pada Undang-Undang Dasar 1945. Ada hak yang melekat pada diri seseorang. Yang pertama kali diterima oleh kita itu adalah hak untuk hidup. Siapa? Ini yang mau menjawab. Hak yang di sekolah yang kalian dapatkan apa? Mbak Nabila?
Mendapatkan fasilitas yang nyaman di sekolah. Mbak Cika. Hak mendapatkan nilai. Hak mendapatkan perlindungan dari sekolah. Mendapatkan perlindungan dari sekolah. Betul, tepuk tangan untuk teman kalian. Kalau tadi hak itu adalah sesuatu yang harus dimiliki, tapi kalau kewajiban adalah sesuatu yang harus dilaksanakan. Mbak Mifya, berikan satu contoh. Kewajiban. Mengerjakan tugas dari guru. Piket kelas. Melaksanakan piket kelas. Menjaga tingkah laku di sekolah. Menjaga tingkah laku dan perilaku di sekolah. Tepuk tangan untuk teman kalian yang sudah memberikan jawaban dengan benar. Akan Ibu tayangkan sebuah video. Amatilah video kasus di atas. Silahkan hal-hal yang penting kalian catat, nanti ada pertanyaan. Hingga saya baru melihat minum sisa air dari botol plastik bekas. Kita sedang takjub dengan laut Indonesia. Padahal data terbaru memperlihatkan perilaku itu menyebabkan hampir seluruh perairan di Indonesia terkontaminasi mikroplastik. Sekarang saya mau bertanya, apa faktor penyebab masalah yang terjadi pada video yang sudah kalian lihat tadi? Faktor penyebabnya warga membuang sampah sembarangan sehingga menimbulkan banjir atau kerusakan lingkungan. Dari adanya gejala tadi, solusinya bagaimana? Mbak Nabila, silahkan. Solusinya warga harus membuang sampah pada tempatnya. Tidak membuang sampah di sungai. Tidak membuang sampah di sungai. Tepuk tangan untuk teman kalian. Jadi dari video yang sudah kalian lihat tadi itu merupakan sebuah kewajiban yang harus dilakukan oleh warga. Sekarang akan Ibu bagi kelompok. Silahkan kalian bergabung dengan kelompoknya. Silahkan, kursi boleh diputar. Waktu diskusi bersama kelompok waktunya adalah 20 menit. Silahkan bisa kalian amati bahan ajar yang sudah saya share. Bisa dibaca di situ untuk sumber belajarnya. Ini kalau tidak mau di sebaliknya tidak apa-apa. Aku sudah selesai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 1 ingin mempresentasikan hasil diskusi kami. Sebelum itu kami ingin memperkenalkan diri kami. Saya Genduk. Ya, Rena. Nabila. Dari yang pertama, gambar 1. Gambar 1 merupakan persatuan dan kesatuan tentang perbedaan agama. Semisal kita berbeda agama, kita juga mempunyai hak tersendiri, yaitu setiap orang berhak atas kebebasan meyakini kepercayaan masing-masing. Gambar kedua merupakan tempat pemungutan suara atau TPS. Hak kita dari melaksanakan TPS adalah hak untuk memilih dalam kegiatan pemilu bagi wali yang berusia 17-18 tahun, bagi yang sudah memiliki KTP. Nomor 2, gambar 1 merupakan gambar orang yang sedang di kantor pajak. Kewajiban kita yang seperti gambar 1 adalah membayar pajak. Membayar pajak merupakan kewajiban yang harus dilakukan oleh setiap orang karena sudah diatur pada UUD. Jika terlambat membayar pajak akan diberikan denda. Gambar kedua merupakan gambar orang-orang yang sedang kerja bakti. Kita sebagai warga juga harus turut serta, jadi kewajiban kita adalah membantu membersihkan lingkungan desa supaya desa menjadi lebih bersih. Nomor 3,
Haknya sangat senang melihat kamar dirinya yang bersih dan rapi. Kewajibannya membersihkan tempat tidur. Dari gambar di atas, hak apa yang didapatkan anak dan kewajiban apa yang harus laksanakan ayah dan ibu dari gambar tersebut. Hak anak hormati, membantu orang tua, tidak membantah orang tua. Kewajiban ayah dan ibu menyayangi anaknya dan mencari nafkah. Gambar di atas merupakan siswa yang aktif dalam pembelajaran dan siswa yang tidur dan tidak mendengarkan penjelasan guru. Apa hubungan kedua gambar di atas dengan kewajiban sebagai warga sekolah? Gambar sebelah kiri siswa yang aktif belajar dan tidak berbicara serta serta mendengarkan guru dan menghormatinya. Gambar sebelah kanan adalah siswa yang banyak tingkah laku dan tidak sopan. Sekian dari kami kelompok 1. Jika ada kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita beri tepuk tangan kelompok 1 yang sudah mempresentasikan. Baik, berikan satu pertanyaan dari kelompoknya Mbak Kairani. Sebutkan kewajiban kita sebagai warga negara. Kewajiban kita sebagai warga negara adalah kita harus membayar pajak dan mentaati peraturan yang ada di negara kita sebagai warga negara. Jawaban dari kelompok 1 sudah benar, kita beri tepuk tangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 2. Saya Siva. Saya Vivi. Saya Dela. Saya Rani. Dari gambar di atas, analisislah hak warga yang dapat diperoleh bagi setiap warga negara dari gambar 1 sampai gambar 4. Jawaban, setiap orang bebas memeluk agamanya masing-masing dan beribadah menurut agamanya dan kepercayaannya. Setiap warga negara bisa saja memiliki hak untuk menjadi pemilih, bahkan memilih kesempatan untuk memilih. Dari gambar di atas, apa saja kewajiban yang harus dilakukan sebagai seorang warga negara? Jawaban, setiap penghasilan sebesar di atas batasan PTKP yang berlaku atas perbedaan bruto di atas 500 juta bagi pengusaha yang membayar PPh final PP 23 2018 diwajibkan harus membayar pajak. Sebagai warga negara memiliki kewajiban untuk ikut serta dalam kegiatan gotong royong yang ada di lingkungan masyarakat. Nomor 3, hak yang diperoleh oleh Zalfa adalah mendapat rumah yang layak dan nyaman, mendapat kasih sayang. Kewajiban yang diperoleh oleh Zalfa adalah membersihkan tempat tidur, membantu orang tua. Nomor 4, hak anak adalah mendapat kasih sayang dari ayah dan ibunya, mendapat perlindungan dari ayah dan ibunya. Kewajiban ayah dan ibu adalah melindungi anak, memberikan kasih sayang pada anak. Nomor 5 adalah kewajiban kita sebagai murid adalah memperhatikan atau mendengarkan ketika guru sedang menjelaskan. Hubungannya adalah siswa yang aktif berarti sudah memenuhi kewajibannya sebagai pelajar, sedangkan murid yang tidur dan tidak mendengarkan penjelasan guru belum memenuhi kewajibannya. Sekian dari kami kelompok 2. Bila ada salah kata mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kewajiban kita sebagai anggota keluarga? Kewajiban kita sebagai anggota keluarga adalah menaati kedua orang tua kita. Jawaban sudah betul, kita beri tepuk tangan untuk kelompok 2. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 ingin mempresentasikan hasil diskusi kami. Saya Cika. Saya Mifza. Saya Selin. Saya Sinta. Nomor 1, gambar ke-1 adalah kebebasan memilih beragama. Gambar kedua adalah kebebasan menentukan pemilihan suara.
Gambar ke-1, sebagai warga negara yang baik, kita harus selalu membayar pajak tepat pada waktunya karena membayar pajak merupakan salah satu kewajiban kita sebagai warga negara yang baik. Apabila kita sebagai warga negara tidak mau membayar pajak, akan mendapatkan sanksi. Gambar kedua, kewajiban kita sebagai warga negara adalah menjaga lingkungan agar tetap bersih. Salah satunya dengan membersihkan rumput-rumput liar yang tumbuh di pinggir jalan. Hak mendapat tempat tinggal yang bersih, mendapat kamar yang bersih dan nyaman, akan mendapat kenyamanan saat belajar. Kewajiban membersihkan tempat tidur, merapikan meja belajar, dan membersihkan tempat tinggal. Gambar nomor 4. Gambar yang ditunjukkan pada nomor 4 adalah hak yang didapatkan anak di rumah dan kewajiban sebagai orang tua di rumah. Hak anak mendapat perlindungan, mendapatkan hak atas kesehatan, mendapatkan hak untuk bermain. Kewajiban ayah dan ibu di rumah, Berikan satu pertanyaan. mendidik dan melindungi anak, Siap, memberikan pertanyaan. kasih sayang kepada anak, memberikan pendidikan karakter dan penanaman budi pekerti pada anak. Gambar pertama merupakan kewajiban kita sebagai seorang siswa yang harus memperhatikan guru saat menjelaskan di depan kelas. Gambar kedua merupakan gambar siswa yang tidak diawasi gurunya, hingga ada yang tidur, mengobrol, tertawa, dan juga ada yang belajar. Hubungan sebagai siswa, kita berkewajiban mendengarkan guru yang sedang berpelajaran. Sebagai guru mempunyai hak untuk didengarkan dalam mengajar. Apa kewajiban kita sebagai warga sekolah? Mentaati peraturan yang ada di sekolah. Sekian dari kami kelompok 3. Bila ada salah, mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kelompok berikutnya yang maju, kelompoknya Dinara. Silakan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Nadia. Saya Alia. Vinka. Saya Wahyu. Gambar 1, mendapatkan teman yang berbeda agama, mendapatkan perbedaan pendapat dan lain-lainnya. Gambar 2, mendapatkan bantuan yang layak, mendapatkan rezeki dari Allah. Nomor 2, gambar 1, membayar pajak tempat waktu, menjaga ketertiban serta keamanan di lingkungan sekitar. Gambar 2, tidak membuang sampah sembarangan, membersihkan selokan secara bergotong royong. Nomor 3, nomor 1, mendapatkan tempat tinggal yang nyaman. Kewajiban menyapu dan membersihkan rumah. 2, membersihkan debu dari meja kursi. Membersihkan kamar tidur, merapikan rumah. Hak anak mendapatkan perlindungan dari orang tua. Anak mendapat kasih sayang dari orang tua. Kewajiban ayah dan ibu, kedua orang tua menjaga dan anaknya agar selalu nyaman. Kedua orang tua memberikan perhatian dan kasih sayang kepada anaknya. Sekian dari kelompok 4. Ada salam, mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita beri tepuk tangan kelompok 4 yang sudah maju. Silahkan beri satu pertanyaan. Mengapa kita harus menjalankan kewajiban? Karena kewajiban yang harus kita lakukan. Kita harus melaksanakan kewajiban karena itu merupakan segala sesuatu yang harus dilaksanakan dan harus dilakukan, sehingga apa? Kewajiban itu merupakan keharusan yang harus dilakukan oleh setiap orang atau setiap warga negara. Seperti kewajiban untuk melaksanakan menjaga lingkungan, melaksanakan ibadah, membayar pajak, itu merupakan suatu keharusan. Nah, silahkan boleh kembali ke tempat duduknya. Untuk kelompok yang sudah presentasi, kita berikan tepuk tangan. Kesimpulan materi pada hari ini.
Mengetahui pengertian hak dan kewajiban. Kewajiban adalah sesuatu yang harus dilakukan. Berikan contoh hak di sekolah. Hak di sekolah adalah mendapatkan nilai. Mendapatkan nilai, betul. Mendapat kasih sayang dari guru. Mendapatkan ilmu. Mendapat ilmu, betul. Tepuk tangan untuk teman kalian. Mengerjakan tugas yang diberikan oleh guru. Mengerjakan tugas, betul. Yang kedua, Memperhatikan guru. satu lagi, contohnya kewajiban yang ada di sekolah. Melaksanakan piket. Melaksanakan piket di kelas, benar. Tepuk tangan untuk teman kalian. Kita lanjut. Hak dan kewajiban di dalam keluarga. Berikan 3 contohnya apa? Mendapat kasih sayang orang tua. Hak bermain dan mengembangkan diri. Mendapat kasih sayang orang tua. Mendapat kasih sayang dari orang tua, betul. Kita beri tepuk tangan. Sedangkan kewajiban yang harus dilaksanakan di dalam keluarga. Berikan contohnya 3. Membantu orang tua. Menjaga nama baik keluarga. Menjaga nama baik keluarga, betul. Satu lagi, kewajiban di dalam keluarga. Menaati peraturan yang ada di rumah. Menaati peraturan yang ada di dalam rumah, betul. Tepuk tangan untuk teman kalian yang sudah hebat menjawab. Baik anak-anak, sebagai evaluasi pada hari ini ada soal yang harus kalian kerjakan. Tulis nama, nomor absen, dan kelas. Soal ada di HP. Terus nanti kertas yang kecil ini adalah sebagai refleksi pembelajaran pada hari ini. Waktunya 10 menit. Langsung dijawab saja, tidak perlu ditulis soalnya. Langsung jawabannya saja. Untuk yang refleksi silahkan dibacakan hasil pembelajaran pada hari ini. Apakah pengalaman baru yang kalian dapatkan dari pembelajaran ini? Dapat mengetahui tentang hak dan kewajiban. 2. Sebutkan bagian kegiatan pembelajaran yang paling kalian senangi. Materi hak. 3. Apakah ada kesulitan yang kalian alami dalam pembelajaran ini? Tidak. 4. Apakah pembelajaran ini bisa kalian terapkan di rumah? Bisa. Apakah pengalaman baru yang kalian dapatkan dari pembelajaran ini? Dapat mengetahui hak dan kewajiban. 2. Sebutkan bagian kegiatan pembelajaran yang paling kalian senangi. 2. Kewajiban. 3. Apakah ada kesulitan yang kalian alami dalam pembelajaran ini? Tidak. 4. Apakah pembelajaran ini bisa kalian terapkan di rumah? Bisa. Terima kasih. 1. Apakah pengalaman baru yang kalian dapatkan dari pembelajaran hari ini dapat memahami hak dan kewajiban? Sebutkan bagian kegiatan pembelajaran yang paling kalian senangi. Saya menyukai materi hak dan kewajiban. Apakah ada kesulitan yang kalian alami dalam pembelajaran ini? Tidak ada. Apakah pembelajaran ini bisa kalian terapkan di rumah? Bisa. Terima kasih, Mbak Cika. Apakah pengalaman baru yang kalian dapatkan dari pembelajaran ini? Mengetahui tentang hak dan kewajiban. Sebutkan bagian kegiatan pembelajaran yang paling kalian senangi. Contoh hak dan kewajiban. Apakah ada kesulitan yang kalian alami dalam pembelajaran ini? Tidak ada. Apakah pembelajaran ini bisa kalian terapkan di rumah? Bisa. Terima kasih. Ban silahkan ditaruh di pinggir meja. Jawaban refleksi ditaruh di pinggir meja. Silahkan anak-anak berdiri. Kita sejenak untuk ice breaking. 1 kali lagi tepuk PPK. Tepuk PPK. Religius, nasionalis, mandiri, gotong royong, integritas. Oke, terima kasih. Jangan duduk dulu. Tidak ada suara tepuk malam. Selamat pagi. Selamat siang. Oke, terima kasih. Tepuk tangan untuk semuanya.
Anak-anak, untuk mengakhiri pembelajaran pada hari ini, mari nanti kita berdoa terlebih dahulu. Minggu depan kita akan belajar materi baru tentang keberagaman masyarakat Indonesia. Mari teman-teman, sebelum mengakhiri pelajaran pada siang hari ini, kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa mulai. Terima kasih Ibu Guru Airi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.